beribadah pada hari ini, jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat PKJ 13 bait yang pertama. Jemaat yang kekasih, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jemaat, kita yakini bersama bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Kita sambut salam dengan menyanyi dari PKJ 14 pada ayatnya yang pertama. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Menyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat, mari kita bersama mengaku dosa secara berbalas-balasan. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Dan akhirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan Roh-Mu yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh
Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan karena selamat daripadamu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mohon melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Jemaat, kita bersama-sama menyambut pengakuan dosa ini dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 37 pada ayatnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihi. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita sambut berita pengampunan dengan menyanyi dari NKB 15 ayat pertama. Nyanyian Kidung Baru 15 ayatnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mendengar amanat hidup baru yang hari ini terambil dari pertama Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 15 yang tertulis demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus.
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melaksanakan amanatnya. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari NKB 15 pada ayatnya yang kedua. Silakan untuk duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman Allah. Untuk itu mari kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa, memohon pertolongan Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu dan hidup sesuai kehendak. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 123 ayat yang pertama sampai yang keempat. Bunyinya demikian. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Amin. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bila saat ini ditanyakan kepada kita, baik yang di gereja maupun yang di rumah, apakah kita mengingini anugerah dari Tuhan? Maka saya yakin kita semua mau. Dan tidak ada yang menolak
tetapi semua mau ia bisa memperoleh anugerah Tuhan. Dan seandainya dikatakan bahwa anugerah Tuhan itu akan diberikan seperti pada Indonesian Idol, yaitu bahwa semakin tinggi vote-nya, SMS-nya, maka orang itu akan memperoleh anugerah. Pasti kita semua akan segera menghubungi semua relasi kita untuk meminta mereka tolong kirimkan SMS di nomor ini. Karena kita betul-betul membutuhkan anugerah. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, tidak semua orang diberikan anugerah Tuhan. Atau tidak semua orang dapat memperoleh anugerah Tuhan dalam hidup. Mungkin kita akan bertanya, benarkah? Untuk itu mari kita sama-sama menelaah pembacaan kita hari ini yang merupakan pembacaan seragam pada seluruh GKSS. Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan 4. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul berharap kepada anugerah Tuhan. Siapa yang dimaksud pemazmur? Orang yang mengharapkan anugerah Tuhan itu. Kalau kita membaca dengan teliti maka kita akan melihat bahwa orang-orang yang disebutkan mengharapkan anugerah Tuhan oleh pemazmur adalah umat Israel. Pada waktu itu mereka telah kembali dari pembuangan. Pada waktu mereka meninggalkan Babel, mereka berjalan dengan penuh pengharapan. Sebab mereka katakan merdeka, kami sudah tidak dijajah lagi. Dan yang kedua, kami mau pulang ke rumah kami. Di rumah kami sendiri. Kami akan pulang ke tempat kami. Hidup dengan kebun, dengan ladang yang milik kami sendiri. Dan karena itu mereka berjalan dengan tergesa-gesa. Karena mereka mau cepat tiba di tempat tujuan. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Pada saat mereka tiba di kampung halaman mereka, mereka menjadi kecewa. Mengapa mereka kecewa? Mereka bebas, mereka merdeka. Tetapi apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka harapkan, itu tidak terkabul. Dikatakan tidak ada batu yang tersusun. Ini berarti rumah itu sudah bukan sebuah rumah. Terlalu lama ditinggalkan. Mereka punya kebun yang dulunya mereka bergantung hidup dari kebun itu. Sudah tidak bisa lagi dilihat. Karena sudah penuh dengan semak, onak dan duri. Ini berarti mereka harus bekerja berat. Mereka harus berjuang, mereka harus bertahan. Kalau tidak, maka mereka nggak bisa hidup di kampung halamannya sendiri. Lebih parah lagi, benteng yang tadinya mengelilingi tempat mereka, benteng itu sudah roboh. Dan ini berarti para penjahat dapat datang setiap waktu untuk menjarah yang mereka miliki. Umat benar-benar terpuruk. Mereka benar-benar susah. Mereka benar-benar menderita. Di tengah-tengah kondisi seperti inilah. Apa yang mereka buat, saudara-saudara jemaat? Mereka bersatu hati. Mereka katakan tidak ada seorang manusia pun yang dapat menolong kami. Sebab keadaan ini sungguh fatal. Dan karena itu mereka bersatu. Dan mereka berseru kepada Tuhan. Mereka mengatakan, kepadamu aku melayangkan mataku ya engkau yang bersemayam di sorga. Mereka berseru. Sebab mereka tahu hanya ada kekuatan dari Tuhan yang bisa datang menolong mereka. Dan dalam seruannya itu mereka yakin bahwa Tuhan mampu menolong mereka.
pengharapan mereka begitu besarnya hanya kepada Tuhan. Karena mereka tidak melihat ada kemungkinan yang lain. Sidang jemaat yang kekasih, dia katakan kami bukan hanya susah, tapi pada waktu kami mengusahakan untuk membangun benteng, kami diejek oleh orang-orang di sekitar kami. Sebab orang-orang itu katakan, mana mungkin kamu bangun benteng? Hei orang-orang yang tidak punya kekuatan. Tetapi umat Tuhan tetap taat, tetap berharap. Dan akhirnya pengharapan mereka dikabulkan Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih, apa makna firman Tuhan bagi kita sekalian saat ini? Yang pertama adalah anugerah Allah diberikan kepada orang yang sungguh berharap dan yakin serta percaya kepada Tuhan. Kalau orang ragu, orang bimbang, maka dia tidak akan memperoleh anugerah itu. Mengapa? Sebab orang yang ragu dan bimbang berarti orang itu tidak berharap pada pertolongan Tuhan. Orang itu tidak meyakini bahwa Tuhan itu bisa tolong. Tetapi kalau dia tetap teguh, sekalipun pencobaan datang, sekalipun godaan datang, percaya anugerah Tuhan itu diberikan kepadanya. Pada waktu saya menyusun khotbah ini, maka saya sendiri terpaku. Kita sudah kurang lebih 18 bulan hidup terbatas akibat pandemi COVID-19. Dan minggu ini kita kembali mundur lagi bahwa kita harus beribadah di rumah saja. Rumah-rumah ibadah tidak dapat digunakan karena takut jangan menjadi tempat penyebaran COVID yang episode kedua yang fatal ini. Kita juga bayangkan bagaimana 18 bulan kita tidak berhubungan. Sekarang kalau kita berjumpa kita cuma bisa hai dari jauh. Kalau ada saudara kita yang mengalami duka cita, kita tidak bisa memeluk dia. Kita tidak bisa menghibur dia dengan dekapan. Karena itu tidak boleh dilakukan. Protapnya tidak demikian. Kita tidak bisa berjabatan tangan. Kita tidak bisa memberikan support kepada orang melalui bahasa tubuh kita. Semuanya ini membuat kita juga terbelenggu. Apatah lagi PPKM terakhir ini yang membuat kita terpaku lebih dalam. Kita jadi takut. Ada ancaman yang besar. Dalam penelan Alkitab semalam di Jemaat Shalom, maka kita katakan ancaman terbesar kita sekarang adalah pandemi. Adalah wabah COVID-19. Dan itu membuat kita takut, membuat kita cemas. Sebab ada begitu banyak orang yang kita kenal. Ada begitu banyak orang yang kita kasihi. Yang terpapar maupun sampai dengan yang meninggal. Dan dalam kondisi ini membuat kita menjadi bimbang. Ada yang bertanya, apakah Tuhan membiarkan ini keadaan seperti ini? Dan kita mulai mencari kekuatan lain. Sebab kita berpikir kekuatan lain dapat menolong kita. Firman Tuhan hari ini mau katakan, itu pemikiran yang keliru. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan kita berkuasa mengatasi kondisi yang ada. Kita harus yakin dan percaya, dan karena itu kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh bimbang. Sebab ragu dan bimbang membuat kita tidak berharap kepadanya. Tapi kita pastikan bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Hanya Tuhan yang dapat menjaga kita daripada wabah yang semakin gencar. Hal yang kedua, jemaat yang kekasih, dalam menjalani hari-hari yang penuh gejolak dan pergumulan ini, maka firman Tuhan mau mengarahkan kita untuk kita harus senantiasa fokus kepada Tuhan yang berada di sorga. Mengapa kita harus fokus memandang kepadanya? Sebab kalau kita tidak fokus memandang kepadanya, maka pikiran kita akan lari ke kiri dan lari ke kanan. Tapi kalau kita fokus, maka seluruh perhatian kita berikan kepada Tuhan. Dan percaya, Tuhan juga memberikan perhatian
kepada kita 100% dari perhatiannya. Di sini pemazmur mengatakan, lihatlah seperti mata para hamba. Ini berarti hamba itu duduk di bawah. Dalam konteks Alkitab ini dia duduk di bawah dan dia selalu melihat tangan Tuannya. Tuannya tunjuk kanan, dia harus lakukan apa. Itu yang diminta dari kita. Dalam kondisi terpuruk seperti ini, dalam ketakutan dan kecemasan, jangan memandang ke lain, tapi pandanglah kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menolong kita. Kesulitan apapun yang kita hadapi, tidak usah membuat kita takut, tidak usah membuat kita gentar, karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa di atas segala kuasa. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat, kita memuji Tuhan menyambut pemberitaan firman dari PKJ 138 pada ayatnya yang pertama. PKJ 138 ayatnya yang pertama. Jemaat, marilah kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Dikau anugerahkan kesehatan dan kekuatan kepada kami, jemaat Shalom, maupun jemaat dimanapun berada, sehingga pada hari ini kami dapat memuliakan dan memuji nama-Mu, sekalipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa untuk warga gereja yang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit
maupun yang dirawat di rumah. Kami juga mau berdoa bagi warga gereja yang bergumul dan berduka, terutama bagi Bapak Efraim Akihari atas meninggalnya kekasih dan yang kemarin telah dimakamkan. Kami mohon Tuhan yang menguatkan iman dan percaya segenap keluarga Akihari, agar dalam duka cita ini mereka tetap yakin dan percaya kepadamu. Kami juga mau berdoa bagi begitu banyaknya orang tua usia lanjut yang berada di dalam jemaat kami. Kami berdoa bagi Bapak dan Ibu Bahmit, bagi Bapak Yopi Polnaya, bagi Ibu Lis Sumakul, Tuhan yang mau berkati dan menyertai mereka. Kami juga mau bersyukur Tuhan bersama warga gereja yang bertambah 1 tahun usia, anak Yulian Rahmat Aji, Risti, Bapak Siswoko, Shirley Sesan, Ibu Altin Lupi. Tuhan kiranya mau berkati mereka, Tuhan yang mau kuatkan mereka, agar mereka dapat menjalani hari-hari hidup dalam berkat anugerah Tuhan sendiri. Kami mohon Tuhan sebagai kepala gereja, menyertai gerejamu, sehingga dalam masa sulit ini, gerejamu dapat senantiasa menjadi tubuh Kristus yang menyaksikan kemuliaan dan kemahakuasaanmu di bumi. Saat ini sebagai bangsa Indonesia kami bersyukur dan memohon, pandanglah kami seluruh bangsa Indonesia yang berada di segenap pelosok tanah air ini, terutama kami yang menghadapi wabah virus corona yang semakin merajalela dan mencemaskan. Kami mohon atas semua, bentengilah dan peliharalah kami, agar terhindar dari serangan wabah virus corona. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit karena wabah ini, ataupun karena berbagai penyakit yang lain. Kami mohon tuntunlah para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beserta jajarannya, baik sipil, militer, dan Polri yang bertugas di tanah air, agar supaya mereka dapat mengembang tugas mereka dan berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan segala sumber yang tersedia untuk menghentikan tersebarnya wabah virus corona dan mengatasi akibat-akibat yang sangat luas. Berkatilah upaya pemerintah saat ini melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat yang dilaksanakan oleh pemerintah agar berhasil mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Sebagai warga negara Indonesia, kami juga mohon Tuhan mau sertai dan jaga para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit dan relawan yang berada di garda depan, merawat yang sakit dan mengebumikan yang sudah meninggal, dengan mempertaruhkan kesehatan bahkan keluarga mereka. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menghadapi wabah ini. Gerakan hati kami masyarakat, untuk kami terlibat bersatu padu dengan cara kreatif, mengambil langkah yang tepat sesuai kebijakan pemimpin bangsa kami, dengan mengikuti segala protap kesehatan yang sudah ditetapkan. Ya Tuhan, kami mohon dalam pengampunan-Mu, dengarlah doa syafaat kami pada hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk mengumpulkan persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 302 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ku beri persembahkan
bangkit berdiri dan kita akan mendoakan persembahan kita, dan doa kita akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Di akhir doa Bapa kami akan dilakukan sesuai dengan Kidung Jemaat 475. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu kepada kami, terutama pengampunan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah persembahan yang telah kami berikan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu, dan berkatilah kehidupan kami, agar kami diperkenankan hidup untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kami dan telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Silahkan duduk kembali. Kemudian jemaat yang kekasih, kita akan mendengarkan warta jemaat Gereja Kristen Sulawesi Selatan Jemaat Shalom, Minggu 11 Juli 2021. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada pelayan firman Ibu Pendeta Vin Supamena yang sudah melayani kita dalam ibadah minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam segala aktivitas pelayanan dan keluarga rumah tangga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada organis Bapak Markus, Kantoria, anak Tabita dan Asni, dan tenaga IT Ritna juga Bage. Tuhan memberkati pelayanan semuanya dan memberkati di dalam rumah tangga. Jemaat yang kekasih, sesuai anjuran pemerintah, juga PGI dan Sinode, maka untuk sementara waktu kita beribadah full online, baik ibadah minggu maupun ibadah PA. Kiranya kita tetap menjaga protokol kesehatan baik di rumah maupun di luar rumah. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka bersama sahabat kita Bapak Penatua Efraim Akihari dan keluarga atas meninggalnya cucu keponakan mereka di Rumah Sakit Wahidin, yaitu Brigita, pada tanggal 6 Juli 2021. Tuhan Yesus, kawan yang sejati, menghiburkan keluarga yang berduka. Kami juga mengucapkan selamat berulang tahun untuk beberapa anggota jemaat, antara lain anak kekasih Julian Rahmat Aji, Saudari Risti, Bapak Siswoko, Shirley Cesar, dan Ibu Altin Lupi. Kiranya Tuhan memberkati dalam usia yang Tuhan tambahkan. Demikianlah warta jemaat, kiranya Tuhan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri, dan kita akan masuk dalam pengutusan dengan bersama-sama memuji Tuhan dari NKB 197
pada ayatnya yang pertama. Yesus milikku, bersuka jiwaku, karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, goyah hatiku, karena Yesus milikku. Jemaat yang kekasih, pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Masih tetap berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Jemaat memuji Tuhan dari NKB 197 bait yang kedua. Kembali, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu.